Reproduksi. Setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Mengapa? Makhluk hidup bereproduksi bertujuan mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi manusia memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Alat-alat reproduksi laki-laki terdiri dari sepasang testis, saluran-saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan penis. Testil, kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Saluran kelamin, fasa eferentia menampung sperma, epididymis mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara 3 minggu. Vas deferens, saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Kelenjar tambahan, vesika seminalis, merupakan kantong semen atau mani yang di dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam akrobat dan asam amino sebagai makanan dan melindungi sperma sebelum membuahi ovum. Semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran fasa eferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak secara aktif. Kelenjar Kauperi atau bulbouretralis penghasil cairan pelicin. Penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Sistem reproduksi laki-laki berhubung erat dengan sistem ekresi urinaria. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Alat-alat reproduksi pada wanita berupa sepasang ovarium, oviduk atau tuba falopi, uterus, vagina, dan organ kelamin bagian luar. Ovarium atau induk telur merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Oviduk tuba falopi atau saluran telur berfungsi menyalurkan sel telur ke uretus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Vagina, tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Organ kelamin luar, klitoris atau kletit, struktur yang sama dengan penis. Vulva terdiri atas labium mayor atau bibir besar dan labium minor bibir kecil. Lubang saluran kencing, lubang vagina, bagian terluar vagina, fundus bagian lipat paha. Pembentukan sel kelamin, pembentukan sperma atau spermatogenesis terjadi di dalam testis. Spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatosis primer. Spermatosis primer terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosis sekunder. Spermatosis sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Pembentukan ovum atau oogenesis terjadi di dalam ovarium. Oogonium bersifat diploid. Oogonium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua.
Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi otit dan badan kutub kedua. Otit berkembang menjadi ovum yang haploid. Setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Fertilisasi atau proses pembuahan. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur ovum yang sudah matang. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Kehamilan. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menempel penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Zigot berubah menjadi embrio. Terbentuknya plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan. Usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm. Otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi siap dilahirkan. Inilah contoh perkembangan janin dari awal hingga sampai 9 bulan 10 hari. Menstruasi. Bila ovum tiada dibuahi, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh. Bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi atau haid. Penyakit pada sistem reproduksi. Gonorrhea atau kencing nanah, penyebab bakteri Neisseria gonorrhoeae. Akibat radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan mata, persendian, dan selaput otak pada bayi. Tanda dan gejala: terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas atau terbakar saat buang air kecil. Sifilis, penyebab bakteri Treponema pallidum, ditularkan melalui hubungan seksual. Akibat kerusakan organ reproduksi, pada stadium lanjut, sifilis menyerang hati, susunan syaraf, dan otak. Herpes genital, penyebab virus herpes simplex serotipe 2, ditularkan melalui hubungan seksual. Akibat gangguan pada organ reproduksi kulit dan menyebabkan kanker rahim. Keputihan atau fluor albus, penyebab parasit seperti jamur Candida albicans, Protozoa Trichomonas vaginalis, bakteri, dan virus. Candida albicans menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Sering ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus. Akibat gangguan pada organ reproduksi wanita. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome, penyebab virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Akibatnya hilangnya daya kekebalan tubuh terhadap penyakit karena virus ini menyerang sel-sel darah putih. Penyebaran atau kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita AIDS setelah 6 bulan atau lebih tergantung daya tahan tubuh.